Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Tri Setiadi, akrab dipanggil Pak Adi. Ini mukanya seperti ini ya. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan tentang bagaimana belajar yang efektif ya. Nah, sebelum Pak Guru berbicara banyak mengenai bagaimana cara belajar efektif, maka kalian harus terlebih dahulu tahu apa yang namanya belajar efektif itu. Yang namanya belajar efektif adalah belajar mengerjakan sesuatu yang memberikan kegunaan bagi diri kalian sendiri dan untuk orang lain. Kemudian ada beberapa langkah atau cara untuk melakukan kegiatan ini ya, belajar yang efektif. Ada beberapa cara yang bisa kalian tempuh untuk memperoleh kegiatan belajar yang efektif. Yang pertama ya, yaitu belajar kelompok. Nah, pada kegiatan belajar kelompok ini bisa digunakan sebagai metode untuk belajar yang efektif. Karena apa? Dalam suatu kelompok, misalkan satu anak ada yang belum paham suatu materi ya, satu anak ada yang belum paham dan yang lain ada yang sudah paham. Nah, yang sudah paham ini memberikan pemahaman pada yang belum paham. Nah, oleh sebab itu akan menjadikan suatu kelompok itu akan menjadi paham semua tentang suatu materi yang sudah diajarkan oleh gurunya. Kemudian dalam kegiatan belajar kelompok ini juga kalian bisa sharing, tukar pendapat untuk memperoleh suatu pemahaman yang sama. Kemudian yang kedua, rajin membuat catatan atau intisari pembelajaran. Jadi ketika guru sedang menyampaikan kegiatan pembelajaran, maka kalian wajib sekali untuk mencatat apa yang sudah Pak Guru atau Bu Guru sampaikan ketika kegiatan belajar mengajar. Hanya intisarinya saja, tidak harus semuanya ditulis. Karena kalau semuanya ditulis apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, buku kalian akan habis dalam satu kali tatap muka ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, membuat perencanaan yang baik ya. Ketika kalian sudah mulai sekolah, maka kalian harus membuat perencanaan yang baik. Misalkan kalian atur kegiatan belajar, misalkan kalian itu melakukan rutinitas belajar setelah sholat isya, maka hal itu akan atau harus kalian lakukan setiap hari, kecuali misalkan hari Ahad, kalian bisa gunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Kemudian disiplin dalam belajar. Ketika kalian sudah membuat perencanaan, maka kalian harus disiplin untuk menjalankan kegiatan tersebut. Itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan dalam belajar atau keefektifan dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya, aktif bertanya ketika kegiatan pembelajaran. Ini sangat penting. Jadi ketika Bapak Ibu Guru menerangkan suatu materi, ada yang belum paham, kalian wajib memberikan pertanyaan. Nah, apa yang kalian tanyakan itu hal yang memang belum kalian pahami. Nah, kemudian yang selanjutnya, belajar dengan serius dan tekun. Nah, jadi ketika kalian belajar, kalian harus serius, tekun. Itu untuk menunjang tujuan belajar bagi diri kalian sendiri dan bagi teman-teman yang lain. Kemudian yang selanjutnya, hindari belajar berlebihan. Jadi belajar boleh tapi jangan berlebihan. Atur waktu untuk belajar, tidak usah lama-lama, setengah jam tapi rutin setiap hari ya. Setiap hari, tidak hanya satu mapel. Ingat, ada banyak mata pelajaran, jadi kalian harus belajarnya itu diselang-seling. Misalkan sekarang bahasa Indonesia, besok bahasa Inggris, besoknya lagi matematik dan seterusnya. Kemudian jujur dalam mengerjakan ulangan apapun, ulangan harian, ulangan semester, akhir semester, itu harus kalian kerjakan secara jujur. Ini penting karena apa? Kegiatan untuk ulangan ini adalah kegiatan untuk mengukur kemampuan kalian, seberapa jauh kalian sudah menerima atau menangkap materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru ya. Jadi kunci dalam keberhasilan adalah jadilah anak yang jujur, kemudian berbakti kepada kedua orang tua dan guru kalian, kemudian jadilah anak yang soleh dan solehah, patuhilah aturan agama. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau harus kalian lakukan setiap hari, kecuali misalkan hari Ahad, kalian bisa gunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Kemudian disiplin dalam belajar. Ketika kalian sudah membuat perencanaan, maka kalian harus disiplin untuk menjalankan kegiatan tersebut. Itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan dalam belajar atau keefektifan dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya,
aktif bertanya ketika kegiatan pembelajaran ini sangat penting. Jadi ketika Bapak Ibu guru menerangkan suatu materi, ada yang belum paham, kalian wajib memberikan pertanyaan. Nah, apa yang kalian tanyakan itu hal yang memang belum kalian pahami. Nah, kemudian yang selanjutnya, belajar dengan serius dan tekun. Nah, jadi ketika kalian belajar, kalian harus serius, tekun. Itu untuk menunjang tujuan belajar bagi diri kalian sendiri dan bagi teman-teman yang lain. Kemudian yang selanjutnya, hindari belajar berlebihan. Jadi belajar boleh tapi jangan berlebihan. Atur waktu untuk belajar, tidak usah lama-lama, setengah jam tapi rutin setiap hari. Ya, setiap hari, tidak hanya satu mapel. Ingat, ada banyak mata pelajaran, jadi kalian harus belajarnya itu diselang-seling. Misalkan sekarang bahasa Indonesia, besok bahasa Inggris, besoknya lagi matematik dan seterusnya. Kemudian jujur dalam mengerjakan ulangan apapun, ulangan harian, ulangan semester, akhir semester, itu harus kalian kerjakan secara jujur. Ini penting karena apa? Kegiatan untuk ulangan ini adalah kegiatan untuk mengukur kemampuan kalian, seberapa jauh kalian sudah menerima atau menangkap materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, jadi kunci dalam keberhasilan adalah jadilah anak yang jujur, kemudian berbakti kepada kedua orang tua dan guru kalian, kemudian jadilah anak yang soleh dan solehah, patuhilah aturan agama. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.